Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Saya Nabila Saputri selaku pembicara pertama yaitu dalam tim pemerintah. Dalam modul ini saya akan mengupas misi yang bertema dengan Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Nah, pendidikan yang dilakukan secara daring itu merupakan metode yang pembelajaran yang sangat bagus dan juga efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kami itu boleh menerapkan ini karena semua proses pendidikan ini dan pendidikan tersier ini yang telah dilakukan pada masa COVID-19 yang melakukan sistem pembelajaran online yaitu dengan peralihan pembelajaran COVID dari jarak yang dapat memicu pembelajaran jauh meningkat melalui platform komunikasi virtual. Pendirian kami simpel yaitu kami sebagai tim pemerintah, sebagai pemain atau sebagai aktor dalam mosi ini akan memberikan dan juga menerapkan proses pembelajaran tersier. Tujuan kami yaitu secara online supaya dapat memudahkan para mahasiswa atau juga para pelajar dalam melakukan pembelajaran. Nah, kami akan mengupas beberapa poin. Yang pertama itu biaya yang ditanggung oleh para pelajar juga dapat mengurangi biaya internal. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan secara daring itu dapat menjadikan para pelajar belajar dimanapun dan juga para pelajar bisa kapanpun dalam mengakses metode pembelajaran tersebut atau pelajaran bagaimana itu dapat dilihat bahwa banyak sekali para pelajar yang melakukan aktivitas berbagai kesibukan, bukan hanya sebagai pelajar saja atau untuk menuntut ilmu saja, tetapi banyak sekali para pelajar sekarang yang misalnya belajar sambil bekerja atau belajar sambil melakukan berbagai kegiatan organisasi maupun ekskul lainnya gitu. Nah, kegiatan yang ketiga itu kegiatan yang dilakukan oleh para pelajar itu menjangkau para pelajar terdapat dari beberapa alasan. Nah, yang A itu adanya jarak yang membuat para pelajar itu menjadi susah dan mengeluarkan biaya yang lebih dalam melakukan aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, yaitu seperti banyak sekali para pelajar yang melakukan proses atau kegiatan belajar berasal dari kota atau bahkan dari luar negeri gitu, yang mengakibatkan biaya pengeluaran yang dilakukan oleh para pelajar ini semakin meningkat. Misalnya, yang biasanya para pelajar harusnya hanya membayar biaya untuk menuntut ilmu saja, tetapi sekarang tidak gitu. Apabila tidak dilakukan proses daring. Misalnya para pelajar harus membiayai kehidupan mereka sehari-hari, terus mereka harus tinggal di kos, belum lagi dalam pembiayaan kosan mereka gitu. Nah, bahkan belum lagi biaya pendidikan dan juga transportasi yang digunakan untuk menuju ke proses pembelajaran ini atau sekolah gitu. Nah, yang B itu terdapat keterbatasan fisik terhadap pelajar, entah ia mempunyai penyakit internal seperti mereka mempunyai asma atau yang dapat mereka tuh menghambat dalam proses pembelajaran gitu. Dari argumen di atas, kami menyetujui dan mendukung terhadap pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Nah, beban pembuktian kami itu hanya menjadi satu, yaitu banyak sekali para pelajar yang membuat kami para pemerintah untuk bergerak membantu para pelajar dalam proses pembelajaran, yaitu guna daring yang bisa dilakukan di rumah dan juga di tempat lainnya. Misalnya banyak sekali para pelajar yang ingin sekali menuntut ilmu, tetapi keterbatasan transportasi atau mungkin mereka susah dalam memanage waktu. Nah, sekarang dengan diadakannya proses daring ini akan membuat para pelajar menjadi disiplin dan juga dapat menjadi lebih tertarik lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Yang B, proposal ini dapat membantu para pelajar mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Terdapat dalam mekanisme dalam 2 poin yaitu yang kami lakukan. Yang pertama seperti misalnya dengan memberikan timer kepada para pelajar, yaitu dilakukan oleh pelajar yaitu menerapkan pukul sekian untuk berapa dan juga pukul sekian dapat mengakses sistem pembelajaran tersebut. Apabila terlambat dalam masuk proses pembelajaran tersebut, maka kita akan menggunakan sistem poin yang dimana apabila telah mencapainya proses keterlambatan secara maksimal, maka pembelajaran yang akan kami berikan yaitu berupa saksi, yaitu dengan memberikan tugas. Nah, dengan memberikan tugas ini pasti para pelajar itu akan dapat memberikan dia kemanfaatan yaitu berupa menambah ilmu baru dan bahkan ia menjadi lebih mengetahui secara macam pengetahuan yang mungkin teman-temannya tidak mengetahuinya gitu. Nah, yaitu yang kedua itu dengan sistem manajemen pembelajaran dapat membantu para tenaga kerja pendidik dan mengelola dan juga memantau para aktivitas yang dapat dilakukan oleh para tenaga kerja pendidik kepada para murid. Nah, yang ketiga itu melakukan sistem pembelajaran secara adaptif, yaitu dengan memberikan materi dan juga tugas secara otomatis. Begitu juga dengan pada akhirnya masuk ke substansi keunggulan yang dapat yang didapat dalam pembelajaran, yaitu ada 2 poin. Yang pertama itu sistem akan memudahkan para tenaga kerja pendidik, yaitu memberikan tugas menggunakan aplikasi atau juga sistem teknologi yang sudah terupdate gitu. Nah, ini tuh akan memberikan kemudahan pada tenaga kerja pendidik dan juga peringatan kegiatan, yaitu misalnya dengan tadinya menulis di papan tulis, berdiri dan juga membawa buku, sekarang menjadi lebih mudah, yaitu bisa memberikan materi secara online guna bermanfaat bagi para pelajar.
Yaitu dengan memutar misalnya para pelajar yang biasanya hanya bertemu di sekolah saja, atau bahkan di universitas secara offline, sekarang para pelajar bisa mengakses kembali video yang telah dilakukan oleh para tenaga kerja pendidik dan juga para pelajar. Seperti, apa yang telah dilakukan proses pembelajaran tersebut bisa dilakukan secara merekod layar, yaitu, para pelajar tidak akan mendapati pembatasan dalam pembelajaran tersebut. Bisa di-replay kembali atau bahkan bisa ditonton atau dipelajari kembali. Nah, serta meringankan para tenaga kerja pendidik dalam hal transportasi, misalnya menjadi menghemat bensin, meringankan biaya konsumsi, dan juga serta dapat melindungi nyawa. Misalnya, di pagi hari terjadinya keterlambatan pada tenaga kerja, maka, dengan menggunakan transportasi umum, para tenaga kerja pasti akan melakukan pengebutan. Para tenaga kerja pendidik ini akan melakukan ngebut dalam mencapai ke sekolah atau, ke proses pendidikan tersebut. Nah, ini akan mengakibatkan kecelakaan dan guna metode ini itu dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, para pemerintah ini tuh, melakukan pembelajaran tersier ini tuh sangat setuju secara daring. Kenapa? Yang pertama, para pelajar dapat menghemat waktu untuk melakukan proses pembelajaran, yaitu yang biasanya melakukan pengendaraan atau proses menuju kegiatan belajar menjadi lebih hemat, atau melakukan mengakses sistem pembelajaran sesuai, dengan jadwal mereka, dan mereka tidak terpaku terhadap waktu dan juga tempat. Mereka bisa melakukan aksesnya di mana saja. Terus yang ketiga, biaya dapat dijangkaui oleh para pelajar. Kenapa? Karena, dapat mengurangi pembiayaan secara akomodasi. Terus yang keempat itu, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kecepatan dalam menangkap suatu materi tanpa harus terburu-buru. Misalnya dapat dilakukan akses tanya jawab secara Zoom, yang biasanya mungkin para pelajar yang malu-malu dalam melakukan tanya jawab, sekarang mereka bisa menjadi lebih leluasa dalam melakukan tanya jawab tersebut itu. Pembelajaran online itu dapat memberikan akses global kepada para pelajar internasional. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu saya sampaikan bahwa yaitu kami mendukung dan juga setuju dengan adanya sistem pendidikan tersier ini secara online. Kenapa? Karena pada tenaga kerja pendidik dan juga para pelajar itu dapat menempuh pendidikan juga dalam proses pembelajaran juga guna memberikan manfaat berupa materi yang dapat di-replay kembali, yaitu dan juga penghematan biaya dan dapat diakses, dimanapun dan juga kapanpun. Sekian dari saya, tim pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.